Sukacita sekali untuk bisa bertemu kembali di hari ini untuk memuji muliakan Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk memfokuskan diri kita untuk memuji muliakan Tuhan. Saya berikan waktu Bapak Ibu untuk fokus dengan diri sendiri kepada Tuhan untuk bisa berdoa. Selalu bertemu denganmu Tuhan. Dan kami bawa hati kami, diri kami hari ini untuk datang ke hadirat-Mu Bapa. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Hadirat-Mu lebih dalam
Engkau Tuhan. Dan kami rindu selalu untuk berada dalam hadirat-Mu. Sungguh kami senang Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menganggap kami sahabat-sahabat-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau baik. Ini kami ya Tuhan, kami siap untuk membaca merenungkan firman-Mu. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Hari ini bersama Jemaat GBI Kanisa. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. That you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. You are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing, it's amazing.
are good. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People from every nation, and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We say, Lord, you are good. Yes, you are good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Who you are. For who you are. We sing, you are good. Yes, God is good. All the time. Shalom. Kita sadar gak sih kalau we live in a fallen world? Kita tuh hidup di dunia yang udah rusak, yang udah jatuh. So nothing works, semuanya rusak. Makanya global warming, polusi, orang udah bingung sama semua konsep, udah jauh banget dari kebenaran. Udah nothing works anymore gitu. Kenapa? Karena kita semua masih mencoba menavigasi hidup kita dengan kedagingan kita, dengan pengertian kita. Akhirnya lihat aja nih kita udah di mana sekarang, udah rusak sesuai dengan yang dibilang sama Tuhan gitu. Jadi si Paulus pernah ngomong lagi marah sama jemaat Korintus nih ceritanya. Di 1 Korintus 3 dia bilang kayak, dia marahinnya aneh lucu banget. Dia bilang gini, why are you acting like mere human beings? Dia bilang, lo kenapa sih kayak manusia biasa cara berpikirnya? Lo masih sibuk berantem, masih sibuk beda pendapat, masih sibuk dengan mementingkan diri sendiri. Lo kayak manusia biasa banget. Tuhan Yesus udah datang turun ke dunia ini, udah menebus dosa kita, tapi lu kayak biasa-biasa aja gitu, masih sibuk mementingkan diri sendiri aja, dimarahin, ditegur keras. Kita ngerasa gak sih kita juga kayak gitu? Oke, kita ke gereja hari Minggu, tambah komsel lah, jadi 2 hari seminggu. Tapi sisanya di kantor, di rumah, kita masih kayak manusia biasa. It does not work. It's gonna break us. It's gonna break our family. It's gonna break our career.
cara pandang kita yang seperti manusia itu akan merusak semua yang kita punya yang dari Tuhan. Contoh gampang ya, aku sama Edo berantem. Kalau cuma nunggu yang ternyata salah minta maaf, habis, rusak pasti. Minta maaf aja dulu, apa salahnya? Nanti juga sama-sama Tuhan yang rubah. Jadi I think it's time untuk kita, makanya bagus banget di gereja ini tema supernatural tuh diulang-ulang. Karena the natural does not work anymore. Yang natural tuh udah gak berfungsi lagi. Jadi udah waktunya untuk supernatural, udah waktunya kita ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Udah dibilang dari 2000 tahun yang lalu udah ada kok. Dikasih tahu tapi kita belum kerjain, let's be honest. Kita belum kerjain, kita masih seperti manusia biasa. Kita masih memberi dari kelebihan, kita belum memberi dari apa semua yang kita punya. Gereja mula-mula tuh gak ada perpuluhan loh. Kenapa? Karena mereka kasih semua yang mereka punya. Rasul-rasul dibilangnya they sold their land. Mereka jual tanah mereka, semua yang mereka punya mereka kasih. Perpuluhan is the bare minimum, itu minimumnya. Tapi 90%-nya itu punya Tuhan, itu cuman simbolis. Oke Tuhan 10%, tapi kita seperti jemaat mula-mula masih 100%-nya masih punya Tuhan. Pengelola, kita hanya pengelola aja gitu. Oke, Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Yuk kita percaya sama ini. Kita percaya kalau kita fokus jadi berkat, kita akan diberikan kelimpahan. Bukan kita menyimpan kelimpahan kita hanya untuk diri kita sendiri. Karena udah deh, gak usah percaya lagi sama logika kita. Jangan percaya lagi sama the heart is deceiving katanya Alkitab. Jangan percaya lagi sama kata hati kita. Udah percayanya sama Tuhan aja. Ya, ready church? Yuk kita berdoa ya. Tuhan terima kasih Tuhan Engkau datang Tuhan. Untuk menebus kita Tuhan supaya kita bisa punya kemampuan untuk hidup oleh roh Tuhan bukan oleh daging Tuhan. Ampuni kita Tuhan kalau selama ini kita masih seperti manusia biasa Tuhan. Yang cuman sibuk mementingkan diri kita sendiri aja Tuhan. Kita cuma mau ikut Engkau aja Tuhan. Kita gak mau seperti manusia biasa. We want to live in the supernatural. We want to be led by the Spirit. Kita mau memberi semua itu Tuhan. Karena semuanya dari Engkau Tuhan dan semuanya untuk Engkau Tuhan. Ajar kita Tuhan untuk gak jadi manusia biasa. Ajar kita supaya we can be more like Christ. Seperti Engkau Tuhan. Yang mengosongkan dirinya Tuhan. Mengosongkan ketuhanannya Tuhan. Became of no reputation. Kita gak mau peduli lagi reputasi kita. Kita gak mau peduli lagi apapun juga itu Tuhan. We wanna give it all to you Tuhan. And as a symbol Tuhan, sebagai sebuah simbol Tuhan. Hari ini Tuhan kita mau memberi Tuhan. Bukan dari kelebihan kita Tuhan. Kita memberi Tuhan dari kekurangan kita Tuhan. Karena Engkau udah lebih dulu Tuhan memberi semuanya Tuhan untuk kita Tuhan. Thank you so much Lord. Amen.
Terima kasih Tuhan, kami benar Tuhan. Buka hati kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Kami butuh Roh Kudus, kami butuh hadirat Tuhan. Kami butuh dijamah lagi Tuhan, dilawat lagi, dipulihkan lagi, dikuatkan lagi Tuhan. Aku berdoa Tuhan agar kami dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh-Mu di dalam batin kami Tuhan. Ya Tuhan, itulah kerinduan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami semua di dalam Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga benar Tuhan, saat firman ini benar-benar Tuhan dibagikan, diberitakan Tuhan, kami mengalami pembaharuan Tuhan. Kami mengalami pertobatan Tuhan. Kami mengalami kesejukan, kepenuhan di dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Buka hati kami semua Tuhan. Kami siap mendengar firman. Kami siap diberkati oleh Engkau sendiri Yesus. Sia-sia kalau Engkau gak hadir Tuhan. Jesus, You are the center of GBI Kenisa. Thank you Lord. Berbicara, urapi hamba-Mu, kosongkan aku Tuhan. Biar benar-benar aku hanya alat aja Tuhan. Thank you Lord.
In Jesus mighty name we pray. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Luar biasa. Terima kasih praise and worship. God is good all the time, all the time God is good. Sudah sampai September hampir pertengahan ya. Waktu tuh berjalan cepat banget ya. Saya selalu berdoa gitu. Lord, pakai dong aku lebih lagi biar pikiran kita tuh benar-benar bukan menjadi orang bodoh. Biar kita semua di dalam jemaat ini adalah orang-orang yang selalu bijak setiap hari. Because waktu ini benar-benar cepat Bapak Ibu. Nggak sadar kita udah mau menjelang Natal ya. Kalau udah yang ber nih. September, Oktober, November, And then we finish 2024. Apa yang sudah kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu? Apa yang sudah kita lakukan? Saya kemarin di mobil, saya senang gitu kalau kebiasaan kita tuh to talk, have a memory of a goodness of God. Saya kegeli-gelian sendiri sama suami saya kemarin atau kapan. Saya di mobil saya lihat gitu ya, saya ingat apa ya kira-kira yang udah kita lakukan that I remember gitu. Banyak banget hal konyol-konyol tapi bawa ke keselamatan juga gitu. Tiba-tiba my mate yang konotasinya ya begitulah rada-rada gitu. Tapi terima Yesus juga gitu. Tiba-tiba many things banyak banget yang akhirnya ngakak-ngakak gitu. That's the joy of the Lord Bapak Ibu. That's the joy of the Lord. Coba sekarang renungkan deh. Seperti tadi dibilang gitu. Kalau kita merenungkan firman siang dan malam. Then we are the doers. Tujuannya untuk menyenangkan Tuhan kok. Jadi apa yang udah kita lakukan sampai September 2024 ini. Apa yang sudah Friska lakukan dari Februari 1971 sampai September 2024 untuk menyenangkan hati Tuhan. Yuk let's we check nanti di mobil ya, coba ya. Suami istri, anak-anak sharing gitu. It's not about like harus khotbah, harus no. Enggak kok, banyak. Tuhan tuh banyak banget ngelakuin hal-hal yang sepertinya kayak cupu-cupu. Tapi at the end it's for the soul. Makanya saya mau bawa jemaat ini pagi ini untuk nginget lagi gitu. Our passion, kesukaan kita hanyalah jiwa. Karena itu kesukaannya Yesus. Amin. Amin. Belum sampai khotbahnya. Tadi tiba-tiba lagi bilang menyenangkan hati Tuhan kayak nanya-nanya lagi gitu. Udah nyenengin gak sih apa kita sibuk sama diri kita Bapak Ibu? Waktunya nih cepat banget. Let's. Semua bisa kok. Semua bisa dipakai. Firman Tuhan masih di dalam living in the supernatural. Saya mau kembali mengulang biar benar-benar renungkan ini siang dan malam. Kalau Pak Nino dan seluruh elders udah kembali bilang kita ulang lagi temanya. Jadi kalau sampai tidak direnungkan, sayang. We miss the bus, iya enggak? 1 Korintus 2 ayat 9, boleh ditayangkan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Kalau semua Bapak Ibu mendengarkan my sharing di dalam Living in Supernatural part 1-nya. Ini sebenarnya kesambungannya part 2. Karena saya nggak bakal bergerak dari fundamentalnya adalah
bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini dulu bahwa untuk mengalami supernatural living, hal yang terpenting itu hanya diberikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi kembali lagi, kalau kita mengasihi Tuhan, berarti buah dari mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama. Bagus banget di Komsel ada perenungan dari Pak Yosef, Brother Yosef. Terima kasih diingatkan kembali bahwa love God and love other harus sum up. Jadi bohong tuh kalau kita lihat we love God, baca firman dari pagi sampai malam, doa-doa semua, but you don't love people. Ini harus kita ingat lagi, berbuah gak? Atau kita kerjainnya hanya ritual-ritual agamawi Bapak Ibu. Oleh sebab itu di Matius 25 ayat 35 sampai 36 ini yang dikatakan gimana sih mengasihi other people. Matius 25 ayat 35 sampai 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, akunya besar ya lihat. Kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah ini konklusinya di ayat 40, boleh dibawa ke ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Menarik ya, saudaraku yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Jadi gak boleh pilih-pilih jiwa. It's remind myself, gak boleh. Kadang-kadang kita kalau yang gak enak-enak masuk-masuk, sedikit itu kita langsung kayak nyerah. Gak apa-apa, mau di gang, mau di jalan besar, mau ber-AC, gak ber-AC. Saudara yang paling hina. Wow, it's really touch. Jadi hidup mengasihi itu adalah ketentuan yang sangat tetap harus untuk mengalami supernatural. Bagaimana kita hidup saling mengasihi? Kita harus hidup tinggal di dalam Dia. Apa artinya tinggal di dalam Dia Bapak Ibu? Dia di dalam kita, kita di dalam Dia. Kita baca ayatnya ya. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Berganti-gantian boleh ya. Saya mulai dari 9 lalu Bapak Ibu bisa sambung ke yang genap. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Kita baca yang terakhir bersamaan ya. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Coel kanan kiri, kasihilah seorang akan yang lain. Not easy, not easy. Tapi inilah perintahku. Jadi diingatkan lagi bagaimana kita hidup mengasihi. Hidup mengasihi itu adalah tinggal di dalam Dia. Mengapa kita harus tinggal di dalam Dia? Ayat ke-9 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kami. So Father love me, kata Yesus. That's I love you. Wow. Wadidaw gak sih? So Father love me. That I love you. Jadi ini dulu yang harus menjadi dasar. Mengapa kita harus tinggal di dalam kasih Kristus? Karena so Father love me. Me-nya itu Yesus. So Jesus love GBI Kenisa. Oleh sebab itu, above all, iman, pengharapan, dan iman, pengharapan, dan kasih, above all, is all about love. Semua perbuatan-perbuatan kita, whatever it is yang baik, keagamaan, whatever the ritual, itu sia-sia kalau tidak berdasarkan dan berdasarkan oleh kasih. Jadi hal yang terpenting adalah di dalam hidup kita, apa hal yang terpenting di dalam hidup kita adalah kita harus berakar dan berdasar pada kasih Kristus. Ini hanya bisa didapat melalui hubungan intim dengan Yesus yang adalah kasih itu sendiri. Berkaitan dengan Supernatural Living Part 1, saya waktu di Part 1 saya bilang doa Paulus agar engkau memahami panjang, lebar, tinggi dalam kasih. But sebelum kita memahami, ada satu hal di ayat depannya, yaitu ayat 16 sampai 17, Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Hal yang terpenting untuk kita memahami panjang, lebar, tinggi dalamnya kasih adalah sebagai berikut. Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Baru di ayat 18-nya dia bilang memahami panjang, lebar, tinggi dalam kasih. Jadi kenapa kita tidak bisa memahami? Karena hal yang pertama dulu mesti kita lakukan.
agar kita diteguhkan dan dikuatkan oleh Roh Kudus di dalam batin kita. Coba di bold, dibilang kalau kita kuat itu bukan di dalam outer kita, luar. Kita dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus karena dia roh. Dia hanya bisa bekerja kepada batin, inner, jiwa, soul. Baru setelah itu kita bisa berakar. Baru setelah itu kita bisa benar-benar berdasar. Nah, saya mau menekankan mengapa pentingnya banget kita harus sangat memperhatikan jiwa kita, Bapak Ibu. Karena ternyata semua permasalahan di dunia ini, masalahnya cuma masalah jiwa. Hidup seperti tadi, konfirmasi banget, thank you Tanya. Bahwa this is all the natural, this is all outer. You cannot control. Perjalanan hidup ini sekarang apalagi dikatakan bahwa dunia ini udah kacau. Bahwa di dalam perjalanan hidup saya percaya bahwa kita semua mengalami many things terjadi di outer kita. Perjalanan dalam kekurangan, kelimpahan, badai, pergumulan di dalam keuangan, kehilangan sanak saudara, pergumulan di dalam keretakan rumah tangga, atau pergumulan di dalam kesehatan. Itu semua adalah our outer, luar. Ternyata itu hanya bajunya Bapak Ibu. And we cannot stop it. Kita gak bisa berhentiin ini. This is the world and the world is a broken place. And we are also broken. Jadi bukan dunianya aja yang broken. Kita pun broken people. Dan permasalahan yang terutama adalah we cannot stop hal-hal itu terjadi. Penyelesaiannya tadi saya bilang itu cuma baju ya. Banyak tuh nanti muter. Mungkin season ini ekonomi, season besok kita ada masalah kesehatan, season besok kita ada masalah hubungan. It's all the way. Sampai Yesus memanggil kita nanti. Itu kita gak bisa kontrol. But one thing yang harus diselesaikan adalah kita dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus, oleh batiniah kita. Jiwa ini sekalipun bajunya sekarang ekonomi, besok bajunya kesehatan, besok bajunya kehilangan. But jawabannya, penyelesaiannya cuma satu. What is your insight? Jiwa kita ini harus jiwa yang merdeka. Jiwa yang bersuka cita karena pengharapan. Jiwa yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi yang perlu kita kerjakan ini adalah our inner. Karena penganiayaan, tekanan, kekurangan, it will be overflow, nggak pernah berhenti Bapak Ibu. Dan yang bisa memberikan kepenuhan, ketenangan di dalam jiwa kita makanannya cuma satu, kasih Kristus. Thank you sister. Kalau Pika aja yang khotbah yes Lord, yes Lord. Semangat Bapak Ibu. Serius gitu, mentang-mentang kok kayaknya serius. Apalagi karena firman Tuhan katakan Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang.
This will overflow, nggak bakal berhenti ini. Penindasan, penganiayaan, kelaparan, pedang, bahaya itu akan terus. Tapi if we have the love of Christ, this is the healing. Dunia cari-cari healing. Healing. Anak muda seneng banget. This is my healing, ma. This is my healing. I go to the concert. This is my healing. Saya diam aja waktu Kenara bilang gitu kemarin. Bruno Mars. Mercedes, Pak. Lucu banget opung saya. I go to the concert Bruno Mars. I love you Bruno Mars. Apa itu? Mercedes katanya. Mercedes, Pak. This is my healing. Okay. Healing temporary. But manusia itu broken. Nggak ada di sini yang nggak broken. This emptiness hanya bisa diberikan, diisi oleh kasih Kristus. Amin. Amin. Jadi penting banget sekarang kita menyadari kenapa kita nggak bisa melihat panjang lebar tinggi dalam. Let's we check kejiwaan dulu nih. Jangan dipikir di rumah sakit mana tuh rumah sakit jiwa, di Bogor ya. Mana sih dulu Grogol. Waktu kecil tuh emang ya memori tuh gak boleh loh. Memori tuh gak boleh yang salah-salah. Saya ada film tuh dulu 3.000, 4.000, 5.000. Itu kalau iya kan di rumah sakit Grogol loh. Pikirannya begitu aja disangka kejiwaan tuh mengenai duit. Salah dia. Kejiwaan tuh bukan mengenai duit. This. Do we have the inner peace Bapak Ibu? Hari ini duit beres. Terus emang besok gak ada masalah lain Bapak Ibu? Jadi yuk saya mau menekankan dulu nih sebelum bawa ke firman Yohanes 15 ini. Kenapa kita gak bisa alamin seperti yang dikatakan di ayat 9. So Father love me, I will love you. Ini keren banget loh ayat ini. Tapi kita gak pernah berakar dan berdasar di dalam kalimat ini gitu. So Father love us. Yuk saya bawa dulu bahwa benar. Kita tuh banyak banget bahwa why kita gak bisa alamin itu sebenarnya permasalahannya itu adalah mengenai jiwa. Jiwa yang terbelenggu. Terbelenggu oleh dosa, terbelenggu oleh masa lalu yang membawa trauma, terbelenggu oleh our self-center, self-pride, self-righteousness bisa. Jadi macam-macam. Penyakit kejiwaan tuh bukan 3.000, 4.000, 5.000. Bukan, salah tuh dulu film apa sih? No, apa? PSP bener, konyol ya. Saya gak pernah lupa dipasangin itu terus waktu kecil. Bukan. Jiwa itu adalah terbelenggu oleh hal-hal yang seperti tadi saya bilang. Dan ini harus dipulihkan. Kalau nggak dipulihkan jangan anggap remeh, ngerembet kemana-mana. Makanya apa yang sering kita alami atau kita lihat di sekeliling kita, ada orang hari itu cuman punya masalah kecil banget. Marahnya udah kayak marah the end of the world. Ada orang kehilangan anak, the loved one, tetapi dia bisa tenang. This is about jiwa Bapak Ibu, jiwa yang belum diberesin. Mungkin contoh, kejiwaan tuh kalau kita gak beresin, it cause a trauma. Betul gak? Waktu kecil biasa dilecehkan, dianggap anak yang paling gak penting, disimpan. Sehingga waktu besar dia butuh pengakuan. Atau waktu besar karena terlalu sering dikecewakan,
sekarang nggak gampang percaya sama orang. Waktu kita disakitin, kita jadi pahit sama orang. Ini kejiwaan Bapak Ibu. Pakaiannya aja beda-beda. Betul gak? Kita semua mengalami penyakit kejiwaan loh. But puji Tuhan ada kasih Kristus. Yes Lord? Jadi biarlah kita peka. Karena trauma nih kalau gak diberesin parah, nyamber kemana-mana. Minggu lalu saya tuh baru jatuh ya. Jatuhnya tuh bukan jatuh lari loh. Saya lagi latihan lari. Selesai latihan lari, udah selesai lari cepet-cepet udah selesai. Mau ke parkiran, ada telepon. Saya jatuh di trotoar. Brot, karena trotoarnya ada batu-batu. Ngomongnya nah. Mungkin heart rate belum tenang. Tambah lagi mungkin brudut dalam ya. Tiba-tiba, Tika kok ketawa. Terus jatuh saya, buat gitu. Luka. Ternyata rusuk saya tuh pas siang-siang kalau napas sakit. Sakit banget. Tapi akhirnya pas diperiksa-periksa gak ada apa. Tapi ini about trauma ya. Saya mau mengilustrasikan ini trauma bagi yang kelihatan aja organ. Kebayang jiwa parahnya kan. Jadi karena setiap kali napas sakit, setiap kali ketawa sakit. Masa 2 hari saya takut bersin. Jadi kalau udah benar-benar gak keluar Bapak Ibu. This is trauma. Jadi si otot itu jatuh, dia trauma mungkin karena ada pergeseran yang mengagetkan. Semua bereaksi sampai ke pikiran. Begitu juga can you imagine kalau jiwa kita yang trauma itu gak pernah diobatin. Jadi kita gak bisa ngalamin kasih Kristus, takut. Puji Tuhan sekarang udah bersin. Masa gak bersin ya, serem banget ya. Itu bersin aja tuh grace loh. Saya baru sadar. Kebayang gak sih kalau seumur hidup kita gak bisa bersin. Jadi saya begini nih. 2 hari bro, lucu ya. Jadi this is about the trauma. Ada 2 hal yang saya mau kasih tahu how to deal with the trauma. Sebelum kita masuk mengalami kasih Kristus. All the things is outer ya Bapak Ibu. Penganiayaan, penindasan, kesulitan, whatever lah. We cannot control outer. We can we can control inner. Jadi yang kontrol outer tuh siapa gitu kan. Enak-enak aja gue udah menderita terus gak ada yang ngontrol lagi mau begini aja hidup gitu kan. I'm not in control but God is in control. Itu jawaban pertama untuk menyembuhkan trauma atau sakit kejiwaan. I'm not in control but God is in control. Kenapa kita itu tidak bisa kontrol? Karena kita broken people. Kenapa trauma itu terjadi? Karena trauma itu adalah domino effect dari orang-orang yang saling berhubungan. I'm broken, Kameda broken, Pak Ray broken, Bang Nino juga broken. Semua berhubungan dan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan menurut kita. So, you cannot control the outer. Because we are living in the broken world. Siapa yang tidak broken? Who is the wholeness? Jesus. Hanya dia. Terlalu terbatas kita untuk menguasai, untuk mengontrol. Oke, ini jangan terjadi, ini gak boleh terjadi, ini akan terjadi. No. Terlalu terbatas. Because we are broken. Itu yang perlu kita sadarin. Jadi kalau tiba-tiba disakitin orang ya gak apa-apa juga. Karena kita juga mungkin pernah nyakitin. Not easy. Bukannya saya udah mastering ya.
Aku pun lagi dalam proses Bapak Ibu. So, we cannot control outer. We only can control inner. Inner peace. Karena kalau kita coba atur, oke besok mesti ini terjadi, besok ini. Kita pasti gak bakal dapat kedamaian. Pasti. Jadi inner peace itu hanya bisa kita dapatkan, kedamaian. Hanya bisa kita dapatkan kalau kita serahkan semuanya apapun yang terjadi. God, you are in control. Because he is the Prince of Peace. Dia nih bosnya, kakak bosnya. Dia nih bosnya peace. So, this is all my life. I give it to you. Engkaulah Raja Damai, engkaulah El Shaddai, engkaulah yang berkuasa, engkaulah yang besar, engkaulah yang utuh. Amin. Itulah hal yang pertama. I'm not in control, God is in control. Hal yang kedua, bagaimana cara menangani trauma? Choose what you think. Ini penting banget. Trauma di dalam disakitin orang misalkan. Ya. Kalau kita disakitin, hal yang paling kita ingat-ingat gini. Ini pasti benar, karena saya pernah ngalamin. Waduh, ingat gak waktu gue gini, belum lagi gue begini, belum lagi gue berisik banget. Then that memory can mastering you. Tadi saya bilang yang mastering kita harus siapa? Inner peace. So, pikirkan yang baik, yang benar, yang sedap didengar. Jadi, your memory itu mesti diganti dengan hal-hal yang baik. Jadi waktu kita, aduh jangan-jangan waktu mau berbisnis nih, trauma ya. Aduh jangan-jangan begini, jangan-jangan ditipu lagi. No. Remember the good things. The good things is only happen to God. Ingat bagaimana Tuhan meluputkan, bagaimana Tuhan menjaga, bagaimana Tuhan membela, bagaimana Tuhan menyelesaikan. Amin. Saya percaya walaupun sekarang mungkin outer ini belum terjawab Bapak Ibu. Tapi pasti ada pekerjaan Tuhan. Count your blessing. Jadi itu dua hal. You cannot control, God is in control. You choose what the memory. Hal-hal yang baik, yang benar. Itu yang perlu dilatih Bapak Ibu. Iya enggak? Nah baru kalau kejiwaannya itu udah beres. Meneguhkan dan menguatkan ya. Jadi proses nih. Dan kita baru bisa berakar dan berdasar di dalam kasih. Baru kita bisa tinggal di dalam kasih Kristus. Nah sekarang bagian menikmati. Kalau kita udah tinggal di dalam kasih Kristus, harusnya kita menikmati kasih Kristus ya. Betul gak? Bagaimana caranya, apakah dampaknya, how? Kalau kita nih tipikal nih, aku udah tinggal di dalam kasih Kristus gak ya? Ini ada 3 checklistnya Bapak Ibu. Kalau 3 ini belum, berarti lagi di pinggir-pinggir. Gak di dalam. Di dalam itu tinggal, aku di dalam dia, dia di dalam aku. Hal yang pertama, apabila kita tinggal di dalam kasih, dikatakan di sini adalah ayat yang ke-10. Ketaatan. Firman Tuhan katakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jadi kenapa kita harus tinggal di dalam kasih Kristus? Ini adalah the natural response for the obedience. Jadi kalau kita lagi gak taat, sebenarnya kita lagi tidak mengenal kasih atau lagi hidup di luar kasih Kristus. Betul gak? Karena kasih selalu ada loh. Tapi kalau kita lagi gak taat, coba cek dulu nih GPS-nya. WC-nya cek, lagi di mana nih? Are we in? Are we abide in His love? Karena dibilang di sini, jikalau kamu menuruti, kamu tinggal di dalam kasih Kristus. Nah, saya mau mengingatkan lagi bahwa
Yohanes 15 ini sebenarnya ya bukan mengenai do and don'ts Bapak Ibu. No. Bukan mengenai peraturan, bukan mengenai legalistik, dosa enggak dosa, no. Yohanes 15 ini is about the love relationship. We are the lover. Jadi ketaatan itu kalau benar-benar didasari karena dosa enggak dosa, ketahuan enggak ketahuan, baik enggak baik, pasti bakal jadi tobat kumat. Or you will be burned out. Harus didasarkan oleh tinggal di dalam kasih Kristus. Kenapa kita mau taat? Karena waktu kita tinggal di dalam kasih Kristus, bohong ini kalau nggak dialamin. Kita menikmati kasih Kristus. And at the end kita mau menyenangkan. Betul kan? Jadi jangan kerjain itu karena ritual. Kalau dikerjain karena ritual, bagaimana kita melayani, bagaimana kita ke komsel, bagaimana kita mengenal Tuhan melalui doa, devotional, bagaimana kita melakukan berbagai perbuatan baik hanya karena do and don'ts. Akhirnya kita burn out. Karena kita bukan hamba, kita sahabat. Kan dibilang di sini bahwa sahabat itu akan melakukan apa yang kuperintahkan. Di sini siapa yang punya sahabat? Semua punya sahabat ya. Betul gak? Misalkan gak usah sahabat lah, kekasih jiwa. Misalkan lagi traveling. Girls trip lagi model tuh girls trip. Atau enggak suami istri pergi. Kalau kita pergi dengan orang yang kita kasihi, pengennya menyenangkan gak? Saya selalu sama suami saya ya, boleh tanya nih. Ini boleh bangga. Saya kalau traveling, berantemnya dikit. Paling pas pulang udah capek soalnya. Udah mau pulang-pulang tuh. Lagi ngecek apa teks. Nah itu doang. Tapi sepanjang perjalanan berantemnya hanya dikit. Karena kenapa? Karena kita saling mengasihi, terus kesukaan kita tuh mau menyenangkan. Menyenangkan, dia tahu apa yang saya lakukan. Saya juga tahu, saya juga nggak mungkin melakukan hal-hal yang tiba-tiba nggak menyenangkan dia. Contohnya, tiba-tiba udah mau boarding, hari ini udah mau berangkat ke airport. Terus masih berhenti di toko, itu suami saya yang nggak suka. Jadi saya gak pernah lakukan, tapi kalau besok-besok ke toko berjam-jam, it's okay. Jadi saya udah mesti tahu tuh selak beluknya. Menyenangkan, apa yang dia makan. Dia gak suka banget spaghetti. Nah ini seluruh keluarga, anak-anak saya udah tahu. Suami saya tuh gak suka banget spaghetti bolognese atau saus tomat merah. Karena dia ada trauma. Traumanya udah terjawab gak sih Pak? Jadi kalau kita lagi di restoran kita kadang-kadang kidding, kita gak lakukan. Apa nih order Pak? Saus tomat gitu. Kan kita gak mungkin dong, masa dia udah terus kita kasih. Nah gini hubungan nih sama Bapa di surga. Taat tuh bukan karena nanti dimarahin loh sama elders kalau gak ke komsel. Taat karena menikmati kasih. Ini dulu ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang janji-Mu dan ku lakukan. Udah, malu. Ma, dapat gak? Dapat lah, ya kan? Iya gak? Karena benar. Tujuannya untuk apa? Menyenangkan hatimu. Itu dulu. Maaf ya Gap. Maksudnya gitu dulu, ketaatan tuh karena menikmati kasih Kristus.
Disuruh melayani, ya karena lagi asik-asik sama kasih Kristus. Menyenangkan hatimu tuh gimana sih Tuhan? Memberi, melayani, mengampuni. Ini dulu, kalau kita tinggal di dalam Dia, pasti ada ketaatan. Hal yang kedua adalah sukacita penuh. Firman Tuhan katakan di ayat berikutnya, semua ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu penuh. Nah, kita udah tinggal di dalam Dia ya. Terus Tuhan Yesus bilang, ini yang ngomong Tuhan Yesus loh. Sukacitaku ada di dalammu dan sukacitamu penuh. Mau tahu sukacita Yesus itu apa sih Bapak Ibu? Sukacita Yesus itu the passion of Christ. Dia mati di kayu salib hanya untuk siapa? Untuk jiwa. This is sukacita Yesus Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu berusaha sampai saat ini dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hanya berdoa untuk keselamatan sempurna. Itulah sukacita Yesus. Jadi biar itu juga menjadi kesukaan kita. Dia itu sukacitanya hanya untuk jiwa. Kalau dia melakukan pelayanan di dunia ini, dia berbelas kasihan, dia menyembuhkan orang buta, orang sakit, orang lumpuh, dia membangkitkan orang mati, dia memberikan makanan. Sebenarnya cuma satu tujuannya. Untuk jiwa-jiwa selamat, berbalik dan bertobat. Saya mau memberi kesaksian satu. Saya semakin yakin bahwa Jesus itu kalau mau melakukan keselamatan itu melakukan keselamatan yang sempurna. Jadi jangan patah arang kalau ada jiwa-jiwa yang belum selamat. He still work for that. Aku aminin untuk keluarga kami yang belum selamat. Iya enggak, kita banyak ya berbeban sebagai, tapi dia tetap bekerja. Hari Minggu kemarin siang-siang habis saya makan sama papa saya, salah satu keluarga, mungkin keluarga Pak Marbun, call me. Boleh ya Pak, izin ya, kesaksian ya. Dia telepon saya, dia bilang, sis lagi di mana? Katanya gitu ya. Sis nih. Baru saya makan. Terus dia bilang, ibu bilang, bisa telepon. Oh iya, kenapa sis? Keponakanku sedang koma. Koma lah ya itu ya. Hah? Di mana sis? Di Siloam, Sudirman. Kayaknya perlu didoakan deh. Karena belum ada yang doakan nih gitu. Terus saya pikir wow. Saya gak tahu ya orang ini. Tapi saya tahu dia adalah jiwa yang dikasihi Tuhan. Ini maksud saya begini, perannya begini. Tuhan itu kalau mau melakukan keselamatan untuk jiwa, dia buat semuanya in peace. Gampang-gampang aja. Kita nih cuman alat ya. Dia tinggal perintah-perintah, are you available? Jadi waktu ditelepon, oke, saya di Plaza Senayan, saya dropin papa saya, abis itu saya ke rumah sakit ya, saya bilang gitu. Saking hot nih, saya lupa ternyata ICU kan ada jam besuk ya. Jadi jam 3:30, jam 4 saya udah nyampe. Saya kenalan sama ibunya, sama kakak adik. Jadi ini anak kedua, umurnya baru 18 tahun, kena kanker tulang. Tapi di dalam hidupnya ini udah menderita 3 tahun yang lalu. Tapi di dalam hidupnya pun dia punya keterbatasan. Tapi gak tahu levelnya bagaimana. Ada keterbatasan lah di dalam mental. Kebayang ya, anak udah punya mental keterbatasan, umur 15 mengalami kanker. Jadi seluruh keluarga, semua sampai kakak adiknya, sampai orang tuanya itu menangis. So we pray, saya bagikan sedikit kekuatan dari firman Tuhan. Tapi pas saya lihat, tapi maaf ya belum bisa ketemu dengan anak saya karena ketemunya itu baru jam 6. Jam besuk itu 6 sampai 8. Oke,
Saya dalam hati saya gini, saya kayaknya harus tuntasin nih masalah keselamatan ini. Tapi saya diam aja ya, saya gak mau maksudnya oke. Akhirnya saya pulang. Begitu saya pulang saya udah ada planning sama Keina. Sebenarnya saya mau punya quality time with dia. Sorenya saya ada janji dengan Bang Nino di rumahnya. Harusnya jam 5 sore. Jadi saya pergi dulu sama Kena. Setelah saya pergi udah makan, udah ini, tiba-tiba jam 6 kurang 10. This is about how God works. Saya lihat jam, saya iseng wase Siloam Semanggi. Cuman 20 menit, 15 kali. Jadi saya nyampe sana 6 lewat 10. Tiba-tiba Roh Kudus cuma bilang gini, adakah alasan not to coming back? Tiba-tiba baru begitu, Bu Meda WhatsApp saya, Fris kalau mau ke rumah gak usah sore-sore, tadinya saya mau ke rumah dia jam 5. Kalau mau ke rumah santai aja, datang aja jam 7. That confirmation. Akhirnya saya bilang ke anak saya, kamu tunggu di mobil, saya mesti ke rumah sakit dulu. Benar. Sampai di sana ternyata baru dibuka. Dibuat gampang aja, saya juga pikir aduh gak nyaman banget ya, gak kenal ini, bagaimana nih. Terus saya bilang bro, saya telepon bilang Mario, saya udah di rumah kak. Aduh gimana nih nanti kok gak ada siapa-siapa gimana ya, gak kenal loh. Taunya begitu sampai di lift udah disambut sama semua keluarga lantai 29, di 26 mereka lagi istirahat ya. Disambut lagi, enak, itu everything in peace. Begitu saya sampai sana, saya masuk ke lantai 29. Yang masuk hanya boleh 1-2 orang karena memang benar-benar dalam keadaan yang sangat kritikal. Akhirnya pas saya lihat orang tua bapak ibu sama the brother yang sedang menderita itu. Saya basuh minyak urapan, kita nyanyi, kita puji-pujian. Terus ini koma ya, gak bisa bergerak apa-apa ya, this is mukjizatnya. Kita puji-pujian terus saya minta hati yang baru, pulihkan semua. Tiba-tiba the brother mengangkat tangannya. Wow. Saya baru sadar, yes Lord, I know that you has a purpose di dalam batinnya. Bahwa Tuhan Yesus ingin menguatkan dan meneguhkan di dalam Roh Kudus untuk batin our brother. Sehingga benar, 7:30 pagi keesokan harinya, our brother sudah berada di rumah Bapa dengan jiwa yang penuh. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Maksudnya begitu, dia suka banget sama jiwa Bapak Ibu. Itu menjadi kesukaannya. Biarlah itu juga menjadi kesukaan dia, kesukaan kita. Hal ketiga yang terakhir adalah waktu kita punya hubungan tinggal di dalam kasih Tuhan, kita bukan lagi hamba. Kita sahabat. Seperti dibilang bahwa sahabat itu di ayatnya yang ke-15 dia akan memberitahukan. Dia akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Jadi hal yang ketiga adalah waktu kita tinggal di dalam kasih Tuhan, kita dibukakan rahasia kerajaan surga. Hikmat. Barulah di situ kita akan menjadi jawaban bagi dunia. Waktu dia bukakan semua apa yang Bapa beritahukan, ini adalah nilai-nilai kerajaan surga. Disinilah baru kita bilang kita punya Injil yang sebagai kekuatan. Jangan malu-malu untuk terus berbagi kebaikan, mukjizat, pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam setiap hidup kita. Karena kita adalah orang-orang yang dibukakan, diberitahukan hal-hal yang dunia tidak pernah mengenalnya. Jadi, to conclude, marilah kita tinggal di dalam Dia. Karena membawa ke dalam ketaatan, membawa kepada sukacita penuh, dan membawa kepada hikmat Tuhan.
Tetapi saya mau kembali merangkumkan. Supernatural, ini di ayat yang ke-17 ya. Inilah yang kuperintahkan, kasihilah seorang akan yang lain. Kita bisa mengasihi karena kita mengalami kasih Kristus dan kita menikmati kasih Kristus. Sehingga kita dapat berbuah. Berbuahnya dibilang di sini berbuah tetap. Jadi kalau dibilang berbuah tetap, jangan seperti signal telepon. Kadang berbuah, kadang enggak. Waktu kita menikmati, jadi the meaning of supernatural bukan sebenarnya kalau dibilang lebih daripada yang kudengar, lebih daripada yang kulihat dengan mata. It's not about outer, Bapak Ibu. Supernatural adalah waktu our inner. Waktu jiwa kita diperkuat, diteguhkan, dan akhirnya berdasar dan dibangun di dalam kasih Kristus. Sehingga karena dibilang kalau engkau tinggal di dalam kasihku, mintalah apa saja, aku akan memberikan. Jadi outer ini sangat kecil bagi Tuhan untuk dia jawab. But kita baru bisa mengalami supernatural waktu jiwa kita itu memang menikmati kasih Tuhan dan menyenangkan hatimu. Saya benar-benar terkagum ya, maksudnya melihat Brother Victor. This is example of supernatural living. Brother Victor itu dideteksi cancer kan. Stadium 4 ya. Tapi kemarin karena pandemi mungkin udah dengar kesaksiannya. Sekarang dia pulih. Tidak ada cancer tanpa pengobatan. Tapi apa yang kita lihat? Bagi dia itu supernaturalnya bukan sekedar kesembuhan. I can see bahwa batiniahnya itu dikuatkan, bahkan diteguhkan oleh kasih Kristus. Sehingga dia sangat menikmati kasih Kristus dan mau menyenangkan hati Kristus dengan cara apa? Seeking for the soul. Dia sekarang berbeban kepada orang-orang yang sakit kanker. Ini supernatural living Bapak Ibu. Kalau cuma sekedar disembuhkan, dipulihkan, hutang dibayar, but you don't do anything. Untuk apa? Karena yang Tuhan mau ini. Aku memandang kasih setia Tuhan. Dan aku jalan dalam kebenarannya. Ini adalah bagian waktu kita berakar. Waktu kita dikuatkan. Seperti Victor. Dia rasakan banget loh perjalanan bagaimana Tuhan itu menguatkan dia. True kehidupannya itu waktu di dalam pergumulan penyakit. Dia tidak pernah berhenti bergaul intim dengan firman. Tapi dia punya buahnya. Dia renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia melakukannya. Dia coba untuk taat. Dia coba melangkah dengan berbagai perbuatan. Saya waktu diceritain sama Brother Victor saya kaget loh. Masa lalunya wow. Tapi dia coba hidup benar. Begitu dia mengalami kesembuhan. Dia mau menyenangkan hati Tuhan. Yuk Bapak Ibu, supernatural is not about the outer. We cannot control outer. Kita broken Bapak Ibu. Jadi kalaupun memang outernya udah dijawab. Marilah kita menikmati kasih Kristus. Dengan mengasihi sesama kita. Have a passion of soul. Renungan. Aku mengasihi Engkau Yesus.
segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa Bapak. Bapak, aku bersyukur Tuhan karena yang dibutuhkan bukan kesembuhan-kesembuhan yang dari luar Tuhan. Tapi yang dibutuhkan oleh kami semua adalah kesembuhan ilahi dalam kehidupan kami. Our energa, jiwa kami. Supaya jiwa kami betul-betul disehatkan, dibenarkan, ditahirkan. Sehingga jiwa kami boleh jadi whole Tuhan. Jiwa kami penuh Tuhan. Aku berdoa Bapak yang baik, biar pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh lebih mengerti lagi tentang kemuliaan Tuhan. Tentang mujizat Tuhan. Itu Tuhan lebih mau terjadi dalam kehidupan kami lebih dahulu Tuhan. Tuhan mau supaya kami betul-betul mempunyai jiwa yang kuat. Jiwa yang whole Tuhan. Jiwa yang content Tuhan. Yang dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, gak ada yang kebetulan dalam Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kalau Ibu Friska bicara mengenai firman Tuhan tentang jiwa yang penuh. Jiwa yang diisi dengan kebenaran, yaitu Kristus sendiri. Mengenai mujizat di luar, itu urusan Tuhan. Tapi Tuhan lebih tertarik, ada jiwa yang penuh dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita mau mengambil keputusan untuk mengatakan, Tuhan, periksa lagi hatiku Tuhan. Periksa lagi hidupku Tuhan. Apalagi jiwaku sekarang sudah terlalu dikotori oleh semua kerusakan-kerusakan dunia. Oleh semua pemikiran-pemikiran dunia. Hatiku dipenuhi dengan kekhawatiran-kekhawatiran dunia. Tuhan, hari ini aku mengambil keputusan untuk mengatakan, Tuhan, you take control upon my jiwaku Tuhan. You take control upon my soul Tuhan. Engkau bukan take control aja, tapi Engkau tinggal di dalam jiwaku Tuhan. Menguasai, memenuhi, dan melengkapi jiwaku Tuhan. Sehingga jiwaku penuh Tuhan. Apabila kita mengambil keputusan pada pagi hari mengenai itu Bapak Ibu sekalian. Menyerahkan jiwa kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mau dijamah oleh Tuhan. Diganti, diisi dengan kasih Kristus yang luar biasa. Sehingga kita boleh mengeluarkan kasih Kristus itu keluar. Dan kita boleh menjadi agen-agen Kristus yang betul. Sumber Kristus itu, kasih Kristus ada dalam kehidupan kita. Keluar, mengalir keluar. Apabila itu keputusan kita pada pagi hari ini, boleh angkat tangan, kita akan berdoa sama-sama Bapak sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu sekalian terima kasih. Tuhan Yesus, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Bapak. Kami bukan mau bertobat, kami sudah bertobat. Tapi kami mau disegarkan kembali jiwa kami Tuhan. Kami mau disegarkan kembali jiwa kami Tuhan. Kami mau Tuhan jamah kami, setiap kami yang mengangkat tangan Tuhan.
Beri kami jiwa kami yang disegarkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dunia sudah penuh dengan banyak kerusakan, tapi kami mau jiwa kami tidak ikut rusak Tuhan. Tapi justru Tuhan, jiwa kami diperbaharui pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau lawat setiap kami. Berikan kami Tuhan jiwa yang segar lagi bersama dengan Engkau. Jiwa yang penuh. Yang konten Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan baik. Amin Bapak sekalian. Tuhan baik. Firman Tuhan katakan gak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan bicara mengenai jiwa yang sehat. Jiwa yang benar. Jiwa yang dijamah oleh Tuhan. Jiwa yang dipenuhi dengan kasih Kristus. Karena Tuhan mau. Itu yang kita butuhkan. Itu yang gereja kita butuhkan. Thank you Sis Friska. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pak Daswar. Udah lama Pak Daswar nggak sharing firman Tuhan nih, semua udah kangen. Dan minggu depan lagi kita akan dilayani oleh Pak Kris Manusama. Ya, kita bersuka cita untuk kasih daripada banyak hamba Tuhan untuk GB Kenisa sehingga mereka senantiasa memberikan waktu untuk kita. Kadang-kadang kita ditelepon, gimana Pak Nino, apa kabar? Wah, udah lama gak kedengeran. Iya, kapan ada waktu? Oke, dikasih waktu. Jadi banyak sekali hamba Tuhan yang luar biasa mengasihi kita sehingga mereka memberikan waktu. Mereka dengan sukarela mau melayani kita. Amin. Amin. Karena Tuhan Yesus sayang kita. Oh, God is so good. Yuk kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berfirman kepada kami. Enggak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Kalau Tuhan tahu banyak jiwa-jiwa tempat ini termasuk hamba juga Tuhan. Yang rindu untuk disegarkan kembali Tuhan Yesus. Diperteguh Tuhan. Untuk diisi dengan kasih Kristus. Supaya kasih Kristus boleh keluar dari jiwa kami yang sehat ini Tuhan. Kami boleh melayani, memberikan yang terbaik. Karena itu yang Kau inginkan. Supaya kami hidup saling mengasihi. Thank you God, terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Friska, Pak Ray, anak-anak mereka baik yang ada yang di Hawaii, maupun yang ada di Jakarta, maupun yang ada di Chicago. Tuhan berkati. Jaga keluarga ini Tuhan, dengan kasih-Mu, malaikat dari surga, berkemah sekeliling keluarga ini, menjaga keluar masuk mereka. Pakai mereka lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Aku berdoa pada pagi hari ini, untuk setiap kami, apapun pergumulan, apapun sukacita kami, kamu katakan Tuhan, You are in control of our life. Oleh kami tidak akan khawatir Tuhan. Tapi kami mau hidup penuh dengan sukacita. Kami mau hidup dengan penuh pengucapan syukur. Karena kami tahu Allah kami hidup. Dan Allah kami in control of everything. Dan kami tahu rancangan Tuhan untuk kami semua adalah rancangan yang luar biasa Tuhan Yesus. Yang baik Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan katakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Itu janji Tuhan untuk kami semua. Itu yang kami pegang Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, pengharapan kami penuh kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan pulang dari tempat ini. Kami siap mau terima berkat Tuhan. Mari Bapak sekalian, yuk kita berdiri sama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Aku berdoa biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari sorga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Aku berdoa biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai
sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati, masuki minggu depan dengan jiwa yang dipenuhi oleh Roh Allah. God bless, kasih sama kita seperti Kristus sudah mengasihi kita. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Selamat hari Minggu, Jemaat GBI Kening saya yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.